Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Belajar. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yaitu multi SSID dan VLAN. Tanpa menggunakan switch manageable, apakah bisa? Kemudian saya juga mau kasih warning, praktek ini hanya untuk belajar ya, bukan untuk nanti digunakan dalam project sungguhan ya atau real project. Kenapa? Karena konfigurasi atau konsep yang akan saya praktekkan di video ini tidak standar ya. Bagaimana caranya dengan budget yang minim, kemudian spek jaringan yang tidak standar, itu bisa kita mengkonfigurasi multi SSID dan VLAN. Tapi jangan pada jaringan yang sedang berjalan atau dipraktekkan pada sebuah real project atau project sungguhan ya, karena kita tidak tahu nanti efeknya seperti apa, mungkin ada kekurangan, mungkin ada masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari ya, seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai praktek, mungkin saya sedikit ulas ya secara teknis apa sih multi SSID dan VLAN ini. Ya, jadi secara teknis kita ini bisa menambah nama Wi-Fi atau nama SSID, kemudian nanti kita memisahkan VLAN-nya, jadi SSID A dengan VLAN 10 misalnya, SSID B dengan VLAN 20, dan seterusnya ya. Memisahkan broadcast domainnya, kemudian memisahkan IP subnetnya juga gitu ya. Jadi SSID A nanti IP-nya 1.1 misalnya, nanti SSID B 2.1 dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan ACL atau access list atau firewall ya. Supaya apa? Supaya antar SSID ya, user yang connect ke SSID A tidak bisa connect ke user di SSID B gitu ya. Tapi ini semua dengan menggunakan fisik jaringan atau fisik AP yang sama. Seperti itu. Keren ya. Oke, kemudian contoh skenarionya apa nih? Ya, contoh memisahkan jaringan Wi-Fi internal ya, Wi-Fi staff dengan public atau tamu ya. Jadi contohnya kalau ada tamu yang datang ke kantor ya, mereka connect Wi-Fi atau minta Wi-Fi, kita kasih Wi-Fi khusus ya. Pak, bisa connect ke SSID staff guest bisa connect ke SSID guest atau tamu gitu ya. Nah, kemudian apa sih perbedaannya? Nah, ketika ada user atau tamu connect ke Wi-Fi tamu khusus, mereka hanya bisa akses ke internet aja. Ya, tidak bisa connect ke jaringan lokal ya, seperti server, mungkin server keuangan atau server CCTV, NVR, ya, printer, dan perangkat-perangkat internal yang lain. Karena ya akan ada potensi bahaya di sana gitu ya. Jadi kita memang secara admin nih kita akan pisahkan. Oke, Wi-Fi tamu hanya bisa internetan ya. Kalau staff connect-nya ke Wi-Fi yang memang khusus staff. Jadi mereka bisa ngeprint ya, bisa akses ke server lokal, bisa sharing file gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, topologinya seperti ini. Jadi kenapa saya bilang gado-gado, karena memang perangkatnya campur-campur ya. Ini ada sumber internet ya, ada sumber internet dari modem internet, saya hubungkan ke ini router board MikroTik ya. Kemudian di sana ada DHCP servernya ya, ada gateway-nya. Ini satu kabel ke arah unmanaged switch ya, atau switch biasa, switch hub ya. Kemudian dari switch hub saya pakai PoE injector ya, PoE injector colok ke port LAN, kemudian PoE-nya saya hubungkan ke access point RuiJie ya, AP710. Nah, oke. Kemudian nanti dari access point ini akan muncul dua SSID ya. SSID yang pertama namanya gado-gado, dengan IP 192.168.110
1.0/24, oke, dengan VLAN 1 ya, default ya. Jadi ini akan satu network dengan si IP Management Access Point-nya ya, satu grup. Nah, oke. Kemudian satu lagi SSID tambahan, kita akan kasih nama nanti Gado Tamu ya. VLAN-nya kita bedakan ya. Nah, ini kita sudah main VLAN nih, sudah beda nama WiFi, beda SSID, kemudian kita akan bedakan VLAN-nya, kemudian kita bedakan IP-nya gitu ya. Bisa nggak sih ya switch ini unmanaged meneruskan ya, atau jaringan yang menggunakan unmanaged switch menggunakan konsep multi SSID dan multi VLAN. Oke. Langsung aja kita praktek ya. Kita akan buka Ruiji Cloud Apps-nya. Sorry, Ruiji Cloud Web-nya. Ya, ini saya punya satu AP 710 ya. AP 710. Dan ini network-nya gado-gado. Oke. Mungkin kita akan coba buka ya. Kita akan coba buka. Nah, di sini kita akan coba connect ke Wi-Fi-nya nih. Settingannya basic. Oke, nah di sini sudah ada SSID gado-gado. Ya, VLAN-nya VLAN 1 ya, VLAN 1 tanpa ada password. Oke, kita akan coba cari di smartphone-nya. Iya. Oke, gado-gado. Apakah akan dapat IP 110 ya. Nah, ini IP di bawah 192.168.110.185, oke. Sekarang kita akan membuat VLAN atau SSID baru ya, SSID baru di cloud-nya. Kita akan tambah di sini. Namanya Gado Staff, Guest. Oke, Gado Tamu lah ya, Gado Tamu. Open aja, VLAN-nya 11 ya. VLAN 11, oke. Save. Pastikan nanti dia sync terlebih dahulu ya. Synchronize terlebih dahulu. Kita bisa lihat di monitoring device AP synchronizing statusnya masih. Ya, kita tunggu sampai synchronize. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah synchronize. Berarti harusnya sudah muncul SSID baru ya di smartphone kita ya. Kita coba cek lagi. Kita cari ada nggak nih? Gado Tamu ada ya, sudah ada ya. Kita connect ke sini. Nah, ini masih connecting ya. Jadi ini sepertinya tidak ketemu VLAN-nya ya. Wah, nggak ngerti nih. AP-nya sudah siap dengan VLAN 11 ya, tapi dari sisi routernya atau gateway-nya belum disetting ya. Ada VLAN 11 di sana. Jadinya dia nggak mau connect nih. Ya, connecting aja. Nah, ayo sekarang kita setting MikroTik-nya. Oke, kita akan buka Winbox ya. Winbox. Oke, kita akan buka Winbox. Connect. Nah, kita langsung buat interface VLAN ya, interface VLAN 11 ya. Buat VLAN 11, jangan lupa ininya VLAN ID-nya kita ganti jadi 11. Interface-nya di bridge 1. Jadi ini Ether 2 sampai 5 sudah saya gabung di bridge 1. Jadi tag-nya atau VLAN-nya akan nempel di bridge 1 ya. Oke, kita oke dulu. Sudah ada VLAN 11. Sekarang kita buat IP gateway-nya ya. 192.168.11 atau 111.1/24. Interface-nya di VLAN 11, oke. Kita buat DHCP-nya ya. Nah, DHCP server, DHCP setup, VLAN 11, next. Nah, kita buat ke Google aja. Next. Oke, successful. Nah, sekarang kita akan coba ya, connect lagi dari smartphone-nya.
Gado tamu tadi nggak dapat IP ya, couldn't get IP address. Sekarang kita klik lagi. Nah, sudah connected sekarang ya. Sudah connected, kita lihat IP-nya berapa nih? Ya, 111.253. Bener ya? Nah, 111.253. Oke. Jadi untuk konsep multi SSID dan VLAN di switch unmanaged ternyata bisa ya. Nah, seperti ini bisa ya. Oke, ini ada MikroTik-nya, internet, kemudian ada switch unmanaged, PO injector, kemudian access point-nya. Nah, ini VLAN-nya udah VLAN 1 dan VLAN 11. Nah, mereka sudah ada dua nama Wi-Fi, dua VLAN yang berbeda, dua subnet IP yang berbeda. Nah, tapi ini masih belum aman karena masih bisa connect ke jaringan lokal ya. Masih bisa connect ke jaringan lokal. Mungkin kalau di MikroTik kita akan coba juga ya, supaya jaringan yang tamu ini tidak bisa connect ke jaringan yang lokal ya. Kita bisa buat firewall. Mungkin sebelum itu kita tes dulu ya, apakah bisa ping ya ke IP yang coba kita contohnya ke IP access point ya, 110.254. Kita akan buka Wi-Fi Moho. Kita akan cari ping ya. Kita akan ketik di sini 192.168.110.254 ping. Nah, masih bisa ya. Masih reply. Oke, masih reply. Jadi sudah beda nama Wi-Fi, beda SSID, beda subnet IP, beda VLAN, tapi masih bisa ngobrol karena ada routingan ya, ada ketemu di MikroTik-nya. Oke, sekarang kita biar lebih aman, kita bisa tambahkan firewall ya, bisa tambahkan firewall di sini. Oke, kita tambahkan chain forward. Oke, yang masuk dari VLAN 11 ya, itu yang bertujuannya ke 192.168.110.0/24. Kita akan drop ya, atau reject. Kita drop. Oke. Nah, ini sudah counting. Jadi tidak bisa lagi connect ke jaringan lokal ya. Hanya bisa connect ke internet. Oke. Sekarang kita coba lihat di handphonenya. Nah, ini sudah berhenti ya. Ada paket loss, send-nya 40, receive-nya 37 ya. Sudah bolong, oke. Nah, kita back lagi, kita ping lagi. Nah, oke, kita tunggu dulu. Nah, belum ada ya, nggak bisa ya. Karena sudah diblokir ya. Sudah diblokir oleh ACL atau firewall. Oke. Send 1, receive-nya 0. Oke. Tapi kalau kita mau buka internet atau mau speed test, itu bisa ya. Nggak ada masalah, karena arahnya adalah ke atas, ke luar ya. Ke internet. Nah. Oke. Benar ya. Nah, jadi dia hanya tidak bisa connect ke jaringan lokal. Oke. Ya, mungkin itu saja praktek untuk hari ini. Sekedar menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Biasanya ada yang tanya, wah ini switch-nya unmanaged, bisa nggak nih ya mau buat 2 SSID, kemudian mau main VLAN juga, oke, dengan menggunakan switch unmanaged. Tapi saran dari saya ya, untuk perangkat-perangkat AP-nya biarkan saja di VLAN 1 ya, default. Nah, untuk usernya aja yang kita buat VLAN khusus ya. Nanti itu lebih enak secara prakteknya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.